Mohon-mohon semuanya umat atau siapapun, jangan sampai fanatisme itu mengalahkan syariat. Jangan sampai fanatisme mengalahkan dalil besok dihisab. Lalu nyun sewu, untuk memperkuat kekotian misalnya, apa salahnya dites DNA? Apa salahnya uji forensik dan yang lain-lain? Kalau buku nasabnya beda-beda, bukti tes DNA tidak ada, hasil uji forensiknya juga tidak, lalu menganggap itu sudah qot'i. Itu qot'i dari mana? Dasarnya apa? Dasarnya apa? Tidak bisa. Kemudian nyun sewu, sampai istihza. Kelompok yang ikuti itu monyet. Kelompok yang ikuti itu PKI. Bahwa orang itu disebut PKI, itu ada datanya. Dia hidup tahun berapa? Orang lahir tahun 60. PKI meletus tahun 65. Orang itu masih umur 5 tahun. Mana mungkin orang umur 5 tahun disebut aktivis PKI. Apalagi si Ustadz itu lahir tahun 70 sekian. Buyar sudah PKI. Lalu orang itu dituduh jadi PKI. Mohon menvonis orang tanpa bukti ngawur. Itu juga nggak benar. Dan kalaupun dengan vonis ini berhasil menframing, menang di framing, maka nyun sewu, ke depan ini nggak baik untuk Islam. Ini masuk data di medsos, masuk di digital, 50 tahun ke depan, cucu-cucu ini buka medsos, ya kan? Oh, ternyata fulan-fulan ini suka begini, fulan ini suka bohong. Nah, khawatir kami, nanti non-muslim, Kristen atau apa, enggan masuk Islam, ragu akan masuk Islam, karena ketika mereka buka data digital, menemui orang-orang yang dianggap tokoh Islam itu suka bohong. Itu yang bahaya bagi masa depan Islam. Ojo syukur pengen menang framing, bahwa kebenaran faktual itu penting. Kebetulan kebenaran verifikatif itu penting. Kebenaran yang konkret itu penting, valid itu penting. Sehingga kalau tokoh-tokoh Islam atau yang ditokohkan Islam dalam jejak digital senantiasa berpegang harus shadiq dan amanah. Harus jujur, valid, kredibel, amanah. Maka sampai kapanpun orang di luar Islam menyalahkan Islam nggak bisa. Meragukan kebenaran Islam nggak bisa. Karena semua tokoh Islam berkomitmen haram, goroh sak rambut saja haram. Khianat sak rambut saja haram. Nah, kalau kita suka pengen menang-menangan, menuduh orang saenak dewe tanpa bukti, tanpa fakta, sekali lagi ke depan ini nggak baik untuk Islam. Makanya Muhammad Abduh pernah bersinyalemen, al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam itu malah terhijab, sulit dakwahnya diterima orang. Ya kadang karena perilaku umat Islam begini yang kurang ilmiah, ngawur. Jadi ayo jangan berorientasi, sing penting menang, ojo. Ayo berorientasi nawa itu nyari kebenaran. Kalaupun akhirnya yang benar itu A dan kita salah, ya gentle kita akui kita salah. Mending kita ngakui kesalahan tapi akhirnya memihak pada kebenaran, daripada tetap merasa menang tapi ternyata ada di kebatilan. Imam Syafi'i kalau munazoroh, diskusi, debat, seminar, terus ternyata nyun sewu musuhnya ini kalah dan mengakui dengan gentle kebenaran Imam Syafi'i. Imam Syafi'i malah takut pada orang ini, dihormati sebegitu rupa. Orang ini wali Allah, di depan umum demi hak dia nggak malu mengakui kesalahannya. Berarti benar-benar orang ini nyari hak.
Dulu itu akhlak orang munadharah itu kayak begitu. Jadi Imam Syafi'i malah hormat banget kepada pihak yang ngaku salah. Nah, perkara sekarang nggak begitu, berarti ada indikasi yang dicari bukan al-haq. Yang dicari adalah kemenangan, dan itu nun sewu, itu nafsu. Kepentingan. Itu kepentingan, itu setan. Mohon jangan gampang menerima fatwa bunuh. Awas besok dihisap. Terus kalau masih sama-sama bersyahadat, nggak bisa lah kita saling mengkafirkan. Ini kayak di Timur Tengah ya? Nah, akhirnya kayak begitu. Ya dosa, ya remek, hancur. Yang membunuh dan yang membunuh takbir, yang dibunuh takbir. Yang membunuh muslim, yang dibunuh juga muslim. Yang untung barat, ambil minyaknya. Akhirnya yang garap minyaknya Aramco kalau di Saudi. Dan persentasenya untuk Amerika sekian persen. Betul. Dan provokasi itu Kiai, itu sangat berbahaya dan sudah menimbulkan reaksi yang sangat tidak produktif bagi persatuan. Sudah terjadi di Karanganyar, terjadi di Klaten, ada Mbah Mufid dipersekusi, di Cilacap juga. Semuanya pengikutnya yang menyerukan perang itu Kiai. Artinya kalau itu dibiarkan, niscaya akan terjadi hal-hal yang serupa di tempat lain. Nah, pihak-pihak yang merasa dituding PKI, dilecehkan atau dianggap halal darahnya, kan tentu tidak mungkin berdiam diri Kiai. Kan ada kewajiban membela diri juga kan Kiai. Walaupun kalau kemudian ini diladenin ya resikonya pertumpahan darah sesama muslim itu Kiai. Nah, untuk mencegah itu, menghindari itu, mestinya negara itu kan bertindak ya. Kalau menurut kami waspada itu penting, bersiap-siap juga penting. Tapi sungguh berkuar-kuar dari pihak manapun itu nggak baik. Tirulah kucing yang membidik tikus. Dia mesti diam, senyap, silent, mengendap-endap. Tiba-tiba sit gitu ya. Tiba-tiba set, tikusnya kenyang. Santri bodoh, ono santri putri ayu, ngomong neng koncone, aku pengen cakui. Aku pengen cakui, pengumuman. Diambil orang. Begitu bulan depan kau lamar, sudah jadi istri orang. Kalau orang pintar punya rencana, punya strategi, dan diam. Tapi diam-diam dia bersiap. Nah, tafus so'il, berupaya keras menolak, menghindarkan terjadinya kejahatan terhadap diri kita ataupun orang lain, itu wajib. La dororo wala diror. Tapi sungguh bijaksana. Ono laler, ojo sampai dikepuk karo linggis. Itu juga penting. Ojo sampai gara-gara laler, lamu mau kepuk karo linggis. Laler mesti kena, lamu mesti kena. Baduke nyonyor. Nah, sungguh menjaga persatuan itu penting juga. Menjaga situasi kondusif itu penting juga. Tapi membela diri penting juga. Nah, itu tadi, tirulah kucing. Diam-diam kita punya kekuatan. Kalaupun latihan pun mungkin, saya nggak usah pakai identitas. Dan latihannya jam 1 malam di lapangan yang peteng-peteng. Tapi di pojok-pojok ya ada yang jaga. Dan sudah matur kepada aparat, kami akan melakukan latihan apa. Nggak muncul di medsos, nggak muncul di mana-mana. Tahu-tahu di kanan kiri rumah Mbah Mufid sudah ada laskar-laskar. Tahu-tahu di kanan kiri rumah Gus Abbas ada laskar-laskar. Yang mungkin mereka itu sambil jualan cilok, sambil apa, dan seterusnya. Itu yang kami maksud, bersiap, oke, kuat, tapi ya silent. Nah, kalau rame-rame, itu tadi, ditepuk wong liya. Ditepuk wong liya. Dan tentu ada aparat, ada hukum, jangan sampai nggak koordinasi dengan aparat. Toh pada akhirnya yang berwenang menindak, itu juga aparat.